Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kalian tahu, meskipun sekolah libur, nggak ada kata libur buat pramuka. Jadi di pertemuan kali ini dan lewat video ini, kita akan belajar bareng-bareng tentang penyakit infeksi. Tanpa lama-lama, mari kita ke penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Pengertiannya adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Mikroorganisme itu apa sih? Jadi mikroorganisme di dalam medis itu disebut dengan patogen. Patogen itu apa aja? Patogen itu intinya bakteri-bakteri yang dapat menyerang jaringan tubuh sehingga menyebabkan infeksi. Tapi nggak semua patogen itu berbahaya kok guys. Ada juga yang melindungi tubuh. Nah, hal ini biasa disebut dengan probiotik. Contohnya tuh kayak makanan atau minuman yang difermentasi, kayak yogurt, tempe, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis patogen. Yang pertama ada bakteri. Jadi, bakteri itu berkembang biak terus menghasilkan racun. Nah, kalau udah kayak gini, dia tuh bisa merusak, bahkan membunuh sel yang sehat di dalam tubuh kita. Terus yang kedua ada virus. Virus itu cuma bisa hidup di dalam sel-sel tubuh. Jadi, dia kalau ada di luar sel-sel tubuh, dia tuh nggak akan berkembang atau bahkan bisa mati. Tapi, kalau dia sudah masuk ke sel tubuh, dia akan berkembang biak hingga menyebabkan kerusakan bahkan kematian pada sel tersebut. Yang ketiga ada jamur. Nah, jamur ini beda sama virus guys. Kalau virus kan nggak bisa hidup di luar tubuh manusia. Justru jamur ini hidup dan berkembang biak di luar tubuh manusia. Contohnya di kulit, mata, dan saluran pencernaan. Yang keempat ada protozoa. Kalau protozoa sebenarnya sama aja kayak patogen pada umumnya, tapi dia harus melalui organisme lain untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya kayak lewat nyamuk. Jadi nyamuk tuh sebenarnya nggak cuma menghisap darah kita aja, tapi dia juga masukin patogen lain ke dalam tubuh kita, yaitu protozoa ini. Yang kelima ada cacing. Seperti yang dijelaskan, cacing adalah patogen dengan ukuran yang paling besar. Jadi biasanya kalau patogen itu ada yang ukurannya kecil atau bahkan tak kasat mata, sedangkan cacing ini memiliki ukuran yang paling besar. Biasanya ada di saluran pencernaan, kulit, paru-paru, dan otak. Yang keenam ada kutu atau tungau. Di sini tertulis berkembang biak dengan bertelur dan memperoleh nutrisi dengan cara menghisap darah dari inangnya. Biasanya kutu yang menyebabkan infeksi parasit pada manusia itu ada kutu rambut, kutu kemaluan, dan kudis. Oke, sekarang kita masuk ke cara patogen menyerang tubuh. Yang pertama ada kontak fisik. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, semisal kalau kita berinteraksi ke makhluk hidup, entah itu manusia ataupun hewan yang terinfeksi patogen, maka kita memiliki potensi terinfeksi patogen juga. Yang kedua ada kontaminasi makanan. Seperti yang tertulis, patogen juga dapat masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang Anda konsumsi. Jadi sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus benar-benar memerhatikan entah itu komposisinya, cara pengolahannya, kehigienisannya, dan lain-lain. Yang ketiga ada darah dan cairan tubuh lainnya. Maksud dari darah di sini itu jenis patogen tertentu seperti Plasmodium dapat menginfeksi tubuh dengan masuk melalui darah gigitan nyamuk seperti yang dijelaskan pada patogen protozoa tadi. Terus cairan tubuh lainnya itu contohnya kayak cairan vagina dan air mani. Yang keempat ada udara, contohnya itu kayak COVID lalu, yaitu dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke upaya melindungi diri dari patogen, seperti yang tertulis dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekian materi pertemuan pada minggu kali ini. Selamat belajar and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.